10 tim basket putra dan 8 tim basket putri akan saling bersaing di Campus League Basketball The Nationals 2026. Tim peserta di seri nasional ini merupakan tim teratas Campus League Basketball seri regional yang sudah digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Campus League Basketball The National 2026 dimulai hari ini. Sebanyak 40 pertandingan dari fase grup penyisihan hingga The National Finals akan berlangsung selama 7 hari, dimulai dari 7 hingga 13 Juni 2026. Pertandingan digelar di UPH Basketball Court, Tangerang, Banten. Pada seri The National, 10 tim putra dan 8 tim putri akan menjadi peserta. Masing-masing kategori dibagi menjadi 2 grup. Pada drawing group di kategori putra, grup A berisi Universitas Surabaya, Universitas Pelita Harapan, Universitas Semarang, Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung, dan Universitas Mula Warman. Di grup B berisi Universitas Maranatha Bandung, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Cendrawasih Jayapura, Bina Nusantara University, dan Institut Perbanas Jakarta. Sementara itu, untuk kategori putri, di grup C terdiri dari Sugia Pranata Katolik University Semarang, Bina Nusantara University, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Di grup D berisi Universitas Surabaya, Universitas Maranatha Bandung, Universitas Ciputra Makassar, dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tim putra yang menjadi juara di seri nasional tahun ini juga berhak mewakili Indonesia di kompetisi basket antar kampus tingkat Asia di pertengahan tahun ini. Jadi kita harapkan yang terbaik dari yang terbaik bisa berkumpul di sini dan menunjukkan skill-nya ya untuk menjadi kampus nomor 1 di Indonesia. Terutama untuk yang pria, kami juga ada kelanjutannya di mana nanti juara nomor 1 di Indonesia akan langsung melanjut ke Asian University Basketball League melawan 9 negara dari kampus-kampus tersebut. Pada season 1 ini, seri regional Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta telah berlangsung pada bulan April hingga Mei lalu. Dan rencananya pada tahun depan ada tambahan 2 regional lagi, yakni Semarang dan Malang. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan berikut kita lihat hasil pertandingan yang berlangsung di game Day 1 bersama-sama. Angga, ada sejumlah grafis yang akan kita tampilkan. Ini adalah hasil dari pertandingan di game Day 1. Yang pertama akan kita highlight bersama-sama. Ini ada 3 pertandingan yang sudah berlangsung. Pertama, Sugia Pranata Katolik University melawan Universitas Katolik Parahyangan yang terpaut sangat-sangat jauh, nggak ya? 92-27 hasilnya. Iya, ini margin angka kemenangan dari Sugia Pranata Katolik University ini sangat jauh dari Universitas Katolik Parahyangan. Dan kemenangan juga diraih tim putri Universitas Surabaya atas Universitas Ciputra Makassar dengan marginnya juga sangat jauh Mutia ya, 89-45. Sementara di grup C, ini pertandingan ketat nih, rematch antara final regional Jakarta kemarin antara Universitas Pelita Harapan versus Universitas Bina Nusantara yang kali ini Universitas Pelita Harapan berhasil membalas kekalahan saat final regional Jakarta kemarin dengan skor akhir 61 versus 51 Mutia. Betul, completing the revenge ya Angga ya, yang nanti analisisnya pun juga kita akan bahas lengkapnya. Namun selanjutnya kita akan saksikan bersama di hasil pertandingan putra. Pada hari ini ada sejumlah pertandingan dan ada Universitas Semarang lawan Universitas Surabaya yang juga masih berlangsung hingga saat ini. Harusnya ketika kita siaran ini sudah ada kuarter 4 mungkin ya, yang baru saja digelar. Tapi sejumlah pertandingan yang sudah berakhir yaitu Universitas Kristen Maranatha lawan Binus dimenangkan oleh Bina Nusantara 66-52. Kemudian selanjutnya Angga, ini yang hanya terpaut 1 poin saja ini. Iya, ini pertandingan ketat nih tadi nih antara Institut Perbanas versus Universitas Kristen Satya Wacana yang akhirnya Universitas Kristen Satya Wacana berhasil memenangkan pertandingan hanya dengan selisih 1 angka Mutia. Betul. Selanjutnya ada Universitas Pelita Harapan melawan Institut Teknologi Harapan Bangsa 57-42. Ini seakan-akan era-era Yesaya Saudali melawan Yuda Saputra ya. Kalau kita membahas lebih lanjut. Namun ini adalah generasi baru dan di pertandingan di matchup kali ini Universitas Pelita Harapan yang mendominasi. Baik. Selanjutnya pada hari pertama Basketball Campus League Season 1 The Nationals, tim basket putri Universitas Pelita Harapan mengatasi perlawanan Universitas Bina Nusantara dengan skor 61-51. Sementara di kategori putra Universitas Bina Nusantara mengalahkan Universitas Kristen Maranatha dengan skor 66-52. Ini Jennifer. Oh, nice. Nice pass.
Tim basket putri Universitas Pelita Harapan memulai langkah mereka di Basketball Campus League Season 1 The Nationals dengan hasil positif. Bermain di hadapan pendukung sendiri di UPH Basketball Court, Minggu siang UPH mengatasi perlawanan Universitas Bina Nusantara dengan skor 61-51 dalam laga grup D. Pertandingan ini menjadi ajang balas dendam bagi UPH setelah sebelumnya kedua tim bertemu di final regional Jakarta. Saat itu, Binus keluar sebagai pemenang dengan skor 47-37. Hasil ini menjadi modal awal yang berharga bagi UPH untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup. Untuk UPH dan juga Binus di grup A. Akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Sementara di kategori putra, Universitas Bina Nusantara mengawali pertandingan dengan hasil positif. Binus sukses mengatasi perlawanan Universitas Kristen Maranatha dengan skor 66-52 dalam laga grup B yang berlangsung di UPH Basketball Court pada Minggu sore. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Binus dalam persaingan fase grup. Terlebih, lawan yang dihadapi adalah Universitas Kristen Maranatha yang datang ke The Nationals dengan status juara regional Bandung. Kontribusi pemain Binus cukup merata. Halma Herano Aprianto menyumbang 17 poin untuk timnya, sementara Gablin Yomarlo mencatatkan 12 poin. Dari kubu Maranatha, Imade Duta Wahyundara membukukan 21 poin, dan rekannya Victor Deo Konrad berkontribusi dengan 11 poin. Antara Maranatha melawan Baik Angga, kita saksikan bersama sekarang match statistics antara Universitas Kristen Maranatha menghadapi Universitas Bina Nusantara. Saksikan bersama, ini ada beberapa catatan menarik tentu dari statistics full time. Apa yang bisa kita lihat dari sini Angga dengan kemenangan Bina Nusantara ini? Ya, kalau kita lihat dari statistik antara Binus versus Maranatha ini, Binus memang unggul dalam persentase tembakan 2 angka dan 3 angka Mutia ya. Universitas Bina Nusantara ini dalam persentase tembakan 3 angkanya hampir 50% dengan memasukkan 20 kali tembakan 2 angka dari 45 kali percobaan. Sementara dari tembakan 3 angka, Binus juga cukup tajam dengan memasukkan 6 kali tembakan 3 angka dari 27 percobaan. Dan yang menjadi highlight dari statistik ini, Binus juga unggul cukup jauh dalam kategori rebound ya, dengan 58 rebound dibanding 44 rebound yang hanya dilakukan oleh Maranatha. Betul sekali, dengan silinder sisi pertahanan lainnya bukan cuma rebound tapi juga steal, 10 steal, dan bisa memaksa Universitas Kristen Maranatha untuk forcing 19 turnover yang jelas dikonversi menjadi poin-poin untuk memperpanjang gap sehingga kemenangan untuk Universitas Bina Nusantara didapatkan pada hari ini. Kita saksikan bersama selanjutnya statistics di pertandingan putri yang juga tidak kalah serunya. Kita akan membahas Universitas Bina Nusantara melawan Universitas Pelita Harapan. Seperti yang tadi Angga bilang ya, revenge finals rematch untuk kategori regional Jakarta. What stood out from this final stats? Iya, kalau kita lihat ini Pelita Harapan berhasil membalas kekalahannya di final regional Jakarta atas Bina Nusantara. Dan saat itu saya sempat berbincang-bincang dengan pelatih UPH nih, bahwa ia akan, salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana ia bisa meningkatkan persentase tembakan 2 angka dan 3 angka dari anak-anak asuhnya. Dan tampaknya di pertandingan kali ini UPH berhasil menaikkan persentase tembakan 2 angkanya dengan 18 kali memasukkan tembakan 2 angka dari 36 percobaan. Dan walaupun 3 angka Bina Nusantara ini unggul, namun yang menarik ini justru walaupun UPH menang, namun reboundnya justru kalah nih Mut, dari Bina Nusantara 50 berbanding 63. Namun dari sisi assist, Pelita Harapan menunjukkan keunggulannya dengan 20 assist dibanding 16 assist yang dilakukan Bina Nusantara. Ini artinya mungkin point guard dari Pelita Harapan ini mampu mendistribusikan bola dengan cukup baik, melihat bagaimana posisi pemain-pemain kawannya yang lebih terbuka dan lebih berpeluang untuk mencetak angka. Dan hasilnya 61-51 untuk kemenangan dari Universitas Pelita Harapan, Mutia. Baik, siapakah pemain-pemain yang menjadi key player atau player of the game di tiap-tiap pertandingan? Pertama kami akan membahas seorang pemain yang bernama lengkap Halma Herano Aprianto Lolaru Hadi yang lahir 21 April 2006. Seperti apa statistiknya di sini? He's a center, posturnya sangat tinggi, 189 cm. Dan di pertandingan ini 17 poin, 14 rebound, true center, Angga. Iya, dengan tinggi hampir 189 tadi Mutia ya. 189, wow. Bermain di posisi 4 dan 5, Halma Herano ini juga
koreksi kalau saya salah, bahwa ia sempat memperkuat timnas 3x3 Indonesia. Yap. Dan dengan posisi center double-double Mutia, 17 poin dan 14 rebound. Ini That's right. membuktikan dominasi Halma Herano Aprianto di paint area. Dan selain melakukan 14 rebound, ini juga Halma Herano melakukan 1 kali blok dan 2 kali steal, dan minute play-nya juga sangat banyak, 30 menit 14 detik Halma Herano berada di lapangan. Betul, dan sebelumnya juga memperkuat SMK Santo Mikael Surakarta dan memiliki pengalaman juga ya Halma Herano yang tampil di ajang DPL Central Java Series pada tahun 2021 hingga 2023. Up next, we're going to talk about the team stats atau player stats untuk tim putri ya. Kita akan saksikan bersama. Yang ini adalah Jesslyn Jayawianto. By the way adalah adik kandung dari Justin Jayawianto of Tangerang Hawks di Liga Basket Profesional Indonesia. Jadi darah pebasket basketnya ya. mengalir deras. Mengalir sekali. Betul. 14 poin, 1 rebound untuk seorang true center. What do you think, Angga? Ya, ini menariknya Jesslyn ini berposisi sebagai center, namun rebound-nya hanya 1. Mungkin ini yang salah satu yang menjadi catatan dari mungkin pelatih UPH, bagaimana di pertandingan berikutnya untuk seorang center saya rasa 1 rebound sangat minim ya. Ini mungkin yang harus digarisbawahi nih untuk memperbaiki penampilan Jesslyn Jayawianto, walaupun secara dari sisi poin Jesslyn tampil cukup dominan dengan mencetak 14 angka, Mutia. Betul, dengan 24 menit waktu bermain, jelas size-nya dan juga agresivitasnya sangat dibutuhkan begitu ya. Jesslyn juga sebelumnya menempuh pendidikan di SMA Warga Surakarta dan pernah tampil di ajang DPL Central Java Series pada tahun 2021 hingga 2023. Seru sekali ya kita menyaksikan bagaimana performa di hari ini ya, key players maupun juga statistik pertandingan. Kami akan kembali sesaat lagi dengan analisis selengkapnya apa saja yang terjadi pada game Day 1 hari ini di Campus League. Tetaplah bersama kami. In association with Welcome back to CNN Indonesia Campus League Hoops Insight. Kali ini kita akan menganalisis momen-momen penting dan menarik yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Alright Angga, kita akan bahas momen-momen kunci nih ya dari pertandingan yang sudah berlangsung hari ini pada game Day 1 yang berlangsung 4 pertandingan putra dan 3 pertandingan putri, dan ada beberapa sejumlah cuplikan dan highlight yang akan kita analisis dan ulas di 2 pertandingan. Pertama-tama kita akan saksikan bersama ya kategori putra, yaitu Universitas Kristen Maranatha melawan Bina Nusantara. Here we go. Alright. Bam. Ini quarter kedua Angga, what do you think? Ya kalau kita lihat play ini ya dari pemain Bina Nusantara, Fahri nomor punggung 1. Ini kalau saya lihat Fahri memegang bola, namun kawan yang berada di wing sebelah kanan ini cukup cerdik membuka ruang ya, karena dia tidak berdiri diam saja, namun melakukan cutting sehingga memecah pertahanan dari anak-anak Maranatha. Dan menurut saya salah satu kesalahan paling fatal dalam play ini adalah pemain yang menjaga Fahri ini memberikan jarak yang cukup lebar terhadap Fahri. Karena kita ketahui walaupun Fahri ini bermain di posisi 4-5, ia juga memiliki akurasi tembakan 3 angka yang cukup baik. Kita lihat bagaimana play yang dijalankan. Memberikan jarak terlalu lebar dan Fahri menghukum dengan tembakan 3 angka yang langsung dikonversi perolehan angka bagi tim Binus. Betul, iya. Ini bukan cuma itu saja ya, yang juga salah satu yang patut juga diapresiasi adalah rekan-rekan Fahri yang juga menghukum man-to-man defense yang dilakukan oleh Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya kita akan saksikan bersama, ini dia sequence offensive rebound atau second chance opportunity yang akhirnya berbuah menjadi poin untuk Bina Nusantara. Bagaimana Angga? Ya kalau saya lihat dari play ini adalah lagi-lagi pemain dari Maranatha ini tidak disiplin dalam melakukan defense. Karena kita lihat bahwa salah satu pemain dari Bina Nusantara melakukan tembakan 3 angka, dan para pemain bertahan ini lihat yang menjaga nomor 18 tidak melakukan box out. Kita lihat apa yang terjadi. Begitu tidak melakukan box out, pemain nomor punggung 18 dengan mudah melakukan offensive rebound dan melakukan layup
Reverse, dengan ya? sangat nyaman. That's Tidak ada yang menjaga dan menghasilkan poin untuk tim Bina Nusantara, Mutia. Very shifty move juga untuk pemain nomor 18 yang akhirnya juga makin memperpanjang jarak Bina Nusantara untuk mendapatkan kemenangannya. Nextnya kita akan saksikan bersama kategori putri. Yaitu Universitas Binus melawan UPH. This is again regional finals rematch. What is the play kali ini, Angga? Ya, kalau kita lihat ini permainan yang diperagakan oleh tim putri Universitas Pelita Harapan adalah mereka memperagakan rotasi bola atau pergerakan bola yang sangat bagus, sangat rapi. Kita lihat point guard dari UPH mendistribusikan bola ke wing dan pemain center dari area free throw melakukan cutting ke bawah. Pemain dari Bina Nusantara telah menutup pergerakan dari center UPH yang berakibat center UPH dengan mudah melakukan under basket yang berbuah angka untuk keunggulan dari tim UPH. Betul sekali, apalagi di 2-in-1 situation, apalagi ada overhelp juga dari defender yang menjaga di area kanan sehingga ada situasi 3-in-1 sehingga itu tadi bukan cuma satu tapi ada juga dua pemain yang bisa dioper untuk passing selanjutnya, and this is a contested layup yang akhirnya berbuah menjadi poin untuk Universitas Pelita Harapan. And next kita akan saksikan sequence selanjutnya. Ini masih untuk keunggulan Universitas Pelita Harapan, but what a play from Jesslyn Jaya Wianto. What do you think about this one, Angga? Iya, ini juga menunjukkan pemain-pemain UPH ini sudah memiliki chemistry yang cukup baik di antara mereka ya. Karena kita lihat ini fast break yang dilakukan oleh salah satu serangan cepat yang dilakukan oleh pemain UPH, melakukan penetrasi ke key area, menarik perhatian dari tiga defender dari tim Bina Nusantara yang berakibat Jesslyn yang melakukan second break berada dalam posisi tidak terjaga dan dengan mudah melakukan layup untuk mengkonversikan dua angka tambahan bagi tim UPH, Mutia. Betul, mereka juga memanfaatkan gravity yang dimiliki oleh ball handler. Ini luxury yang dimiliki oleh tim yang punya pemain yang sama kuatnya ya di semua posisi ya, sehingga kerampungan menjaga di area dunker spot. Ada situasi lagi situasi 3 melawan 1 sehingga ada yang tidak terjaga, dan salah satunya adalah Jesslyn Jaya Wianto. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi. Kalau tadi kita lihat apa saja yang sudah terjadi di game day 1, we're going to see what up next, apa saja yang bisa kita harapkan di game week yang akan berlangsung sepanjang pekan kali ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Campus League Hoops Insight. In association with Welcome back to CNN Indonesia Campus League Hoops Insight. Kita lihat jadwal pertandingan yang akan berlangsung esok hari di Game Day 2. Pada Game Day 2 besok akan berlangsung 7 pertandingan, ada 4 pertandingan putra dan 3 pertandingan putri. Ini yang sama-sama kita akan saksikan. Paling kita tunggu-tunggu nih ya, Angga. Ya, dari 7 pertandingan yang akan berlangsung besok, ada 2 match yang akan kita highlight dan juga ditayangkan di CNN Indonesia. Match pertama di kategori putri grup D ada Universitas Surabaya versus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ditayangkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan match kedua di kategori putra ada tim Universitas Cendrawasih Jayapura versus Institut Perbanas Jakarta. Ditayangkan live delay pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, selanjutnya selengkapnya apa saja pertandingan-pertandingan yang berlangsung di Game Day 2 Senin 8 Juni 2026. Ada 3 pertandingan tim putri dan juga 4 pertandingan tim putra. Ini yang paling kita look forward yang mana nih yang kira-kira seru? Ya, selain yang tadi sudah disiarkan live dan live delay di CNN Indonesia, ini saya sih nunggu pertandingan tim putra, pertandingan terakhir antara Universitas Surabaya dengan Universitas Pelita Harapan Tangerang. Karena kita tahu semua dong, Mutia, bahwa dua universitas ini memiliki rivalitas dan tradisi basket yang sangat kuat di antara kedua kampus ini, Mutia. Betul, save the best for last ya, pukul 8 waktu pertandingannya untuk grup A ini di tim putra. Dan kita akan membahas siapa saja key player yang akan muncul pada pertandingan-pertandingan besok nih ya. Kita akan saksikan bersama. Pertama-tama kita akan membahas satu pemain yang bersinar dari Universitas Cendrawasih, ini dia Paulus Maurits,
yang mencetak 9 poin di partai final regional Surabaya meski kalah saat menghadapi Universitas Surabaya. Ini kita saksikan bersama key player Paulus Maurits dengan statistiknya 9 poin dan 4 rebound. Selanjutnya Angga. Ya, Paulus ini adalah pemain yang berposisi small forward, lahir di Ambon pada 21 Oktober 2004 dan Paulus merupakan mahasiswa Universitas Cendrawasih Papua jurusan Fakultas Teknik. Dan sebelum melakoni debutnya di Kampus League 2026, Paulus juga memperkuat SMA Negeri 2 Jayapura dan tampil di DBL Papua Series 2021, Mutia. Alright, up next we got a key player dari Perbanas, Abel Sebastian Benyamin yang mencetak 16 poin, 4 rebound dan 3 steal di perebutan tempat ketiga regional Jakarta menghadapi Trisakti. Yang kita saksikan bersama key stats-nya Abel yang juga merupakan pemain kelahiran Jakarta 18 Agustus 2004. Bermain sebagai small forward, perolehan 16 poin Angga sebagai small forward dan 4 rebound. Apa saja selanjutnya yang bisa kita highlight di sini? Iya, Abel small forward tinggi 175 cm, mampu mencetak poin 16 dan rebound 4. Ini artinya kalau kita ngelihat postur 175 cm, small forward 16 angka ini Abel Sebastian sudah jelas memiliki kecepatan yang cukup baik sehingga mampu melakukan penetrasi-penetrasi ke daerah pertahanan lawan dan selain mampu mencetak angka, Abel Sebastian juga cukup rapi dalam melakukan pertahanan. Ini terbukti dari statistiknya dengan mampu melakukan 3 kali steal dan minutes play-nya juga cukup banyak ya, cukup mendapatkan kepercayaan dari pelatih dengan bermain selama hampir 23 menit Mutia. Yes. Selanjutnya kita akan bahas sejumlah key player dari tim putri. Ini adalah satu key player yang datang dari universitas yang terus mencetak bintang-bintang basket Indonesia, Universitas Surabaya. Kezia Stupid yang mengukir 12 poin, 3 rebound dan 5 assist dan 2 steal di laga perdana di Nationals menghadapi Universitas Ciputra Makassar. 13 poin sebagai point guard, 3 rebound, 5 assist ini ya. True point guard, what do you think? True point guard dengan 5 assist, 13 poin. Membuktikan bahwa Kezia Stupid memiliki visi bermain yang sangat bagus, mampu melihat bagaimana posisi kawannya yang lebih terbuka atau lebih memiliki peluang lebih baik untuk mencetak angka. Dan Kezia Stupid ini merupakan pemain asal Sulawesi Utara dan menjadi runner-up di ajang DBL North Sulawesi Series 2019 saat memperkuat Manado Independent School. Alright, up next kita akan saksikan key player yang juga akan bertanding di game day itu nanti adalah seorang Litwina Ruth Riratri Saputri yang mencatatkan 8 poin, 8 rebound dan 1 assist saat membawa timnya Universitas Kristen Satya Wacana melaju ke final regional Yogyakarta meski harus mengakui keunggulan Sugia Pranata Catholic University. Ini kita saksikan bersama dengan posisi forward 8 poin, 8 rebounds, hampir double-double dia di pertandingan sebelumnya dan juga 1 assist. Minutes play-nya pun juga tidak main-main ya, jadi selalu diandalkan menjadi motor serang. 27 menit untuk Litwina Ruth di pertandingan sebelumnya, 8 poin, 8 rebound. Dan Litwina ini merupakan pemain kelahiran Yogyakarta 18 Oktober 2004 dan saat ini menempuh pendidikan di jurusan ekonomi. Dengan tinggi 171 cm, ia sebelumnya memperkuat SMA Karisma Bangsa Tangerang Selatan dan menjadi juara DBL Banten Series 2 DBL Banten Series 2 tahun beruntun di tahun 2021 dan 2022, Mutia. Ya, sabar sekali ya untuk menyaksikan bagaimana sepak terjang para key players, apakah mereka akan deliver berbagai penampilan yang juga menarik. Tentunya ini akan kita saksikan bersama di game day 2 di Campus League dan Nationals yang akan berlangsung sepanjang pekan. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat. There's a lot to look forward to, jelas. Setiap pertandingan pastinya menghasilkan pemenang, Angga, tetapi di balik itu selalu ada taktik, strategi, dan momen penting yang menentukan hasil akhir. Saya Mutiara Sastro dan rekan saya Erlangga Wisnuaji. Kami pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan Campus League Hoops Insight. Buktikan hari ini. Selamat malam.